Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM 091058142018. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa faktor pemicu kemajuan sains dan teknologi Islam, atau bisa disebut dengan faktor pemicu kemajuan ipteks. Adapun 6 faktor pemicu kemajuan ipteks. 1. Bahasa Arab. Bisa dijelaskan bahwa sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menurut Al-Hasan dan Hil, para sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Melalui aktivitas terjemahan itu, ilmu pengetahuan menyebar tidak hanya di kalangan penguasa dan intelektual saja, tetapi bisa dikatakan juga di kalangan masyarakat awam. Nah, melalui itu pula muncul banyak istilah-istilah sains dan teknologi yang baru dari bahasa Arab. Bahkan bahasa ini dapat dipakai untuk mengekspresikan istilah-istilah ilmu pengetahuan yang paling rumit sekalipun. Kedua, pendidikan. Nah, bisa dijelaskan bahwa dengan pendidikan dapat memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan itu. Para khalifah sengaja mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi seperti observatorium dan perpustakaan. Bisa dijelaskan bahwa perpustakaan yang sangat terkenal pada masa dinasti Abbasiyah bernama Bait al-Hikmah, atau bisa disebut dengan Rumah Kearifan. Pada perpustakaan tersebut, seperti dicatat, banyak sejarawan Islam memberikan sumbangan yang penting dalam penerjemahan karya-karya ilmuwan dari Yunani dan India dalam bahasa Arab. Salah seorang penerjemah buku-buku matematika yang bernama Sabit bin Qurra itu berasal dari Yunani. Adapun faktor ketiga yaitu penghormatan kepada ilmuwan. Nah, di sini dapat dijelaskan pada masa itu Al-Hasan dan Hil mencatat bahwa para ilmuwan pada era keemasan Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kerajaan. Para ilmuwan bahkan pada masa itu dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebijakan ini diambil supaya mereka bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis dan meneliti hingga murid tersebut betul-betul memahaminya. Adapun faktor keempat yaitu maraknya penelitian. Di sini dapat dijelaskan pada masa itu kerajaan betul-betul mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satunya yaitu riset ilmu matematika oleh Al-Khawarizmi. Sang ilmuwan tersebut telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer hingga digunakan sampai sekarang. Bahkan angka 0 yang ada saat ini kita kenal merupakan hasil dari penemuan ilmuwan tersebut. Adapun faktor kelima yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya karena maraknya kegiatan dagang antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Disitulah dapat ditemukan teknologi navigasi sehingga perdagangan internasional dapat memicu kemajuan teknologi dan sains. Adapun faktor keenam yaitu dukungan pemerintah. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan yaitu Howard R. Turner dalam sains Islam yang mengagungkan mengatakan bahwa pencapaian di bidang sains dan teknologi sudah menjadi ciri-ciri umum semua dinasti Islam, baik itu dinasti kecil maupun dinasti besar. Bahkan hampir di setiap kota Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Di samping itu juga didirikan akademi-akademi, observatorium dan perpustakaan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai 6 faktor pemicu kemajuan ipteks. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.